Ada apa di bulan Ramadan nih? Kenapa tadi Mushaf Ibrahim alaihissalam, kemudian Tauratnya Nabi Musa alaihissalam, kemudian Injilnya Nabi Isa alaihissalam, dan akhirnya Al-Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu turun di bulan Ramadan? Karena di dalam bulan Ramadan itu ada perintah puasa, mengalahkan puasa di puasa-puasa yang sebelumnya, di mana waktu itu puasa Asyura adalah para nabi-nabi yang diberikan Allah keselamatan. Nah, ini Allah tunjukkan di bulan Ramadan muatan dari untuk menyelamatkan para nabi itu, kelanjutannya adalah kitab-kitab yang diturunkan. Bisa dipahami, Pak? Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Allahumma shalli ala Muhammad. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi hatimi ma'rifatika muhammadak. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati Al-Baqarah fi ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Illa fi afatina bi kulli ma tarasaqa tahiruka inna syarad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudari-saudara sekalian, jemaah Masjid Silaturrahim kilometer 18 Binjai Timur, Kota Binjai, Sumatera Utara, Republik Indonesia, negara kesatuan yang kita cinta, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam yang berbahagia ini. Kita sudah memasuki di 10 hari ketiga, 10 hari di mana Allah tempatkan dalam hadis Rasulullah adalah penjelasan tentang itqum minan nar, terlepasnya kita dari siksa api neraka. Harapan kita di 10 hari terakhir ini konsentrasi semakin memuncak, berharap agar ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah. Karena kita tidak tahu Ramadan ke depan apakah kita masih diperjumpakan Allah. Maka di saat ini kita bermohon kepada Allah dengan menempatkan hadis Rasulullah, menempatkan 10 hari ketiga adalah itqum minan nar, memotivasi kita untuk memohon ampunan Allah. Seberapa besar pun yang kita perbuat, yang penting datang hati, perasaan, akal, dan pikiran, menyadarkan diri kita sebagai hamba Allah yang tidak luput dari lupa dan salah, makhluk yang lemah,
Yang butuh Allah tempat bergantung kita, maka kita gantungkan diri kita kepada Allah. Kita mohon ampunannya. Maka untuk bisa memicu kepada ampunan tersebut, gantungan diri kepada Allah yang kita sebut, maka di situ kita melihat keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah, tidak akan tuntas kita akan menafsirkan surah Al-Baqarah 185 ini dalam wilayah tentang nuzul Quran. Tapi nanti kita ambil poin-poin besar saja yang bagian pertamanya. Maka dalam hal ini yang harus kita pahami dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan di situ bahwa syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Allah turunkan wahyu-wahyu Allah. Sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ahmad Ambali, di situ ditempatkan bahwa di awal malam pertama Ramadan Allah turunkan mushaf Ibrahim. Kemudian di hari ke-6 Ramadan Allah turunkan Taurat Musa. Kemudian di hari kemudian di hari 13 Ramadan Allah turunkan Injil Isa alaihissalam. Tadi Taurat Musa alaihissalam tanggal 6 Ramadan, kemudian tanggal 13 Ramadan Injil Isa alaihissalam, barulah tadi tanggal 24 Ramadan adalah Al-Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mukjizat yang istimewa yang diberikan Allah kepada para nabi yang kita sebut. Muncul pertanyaan, Ustaz, mana yang betul nih? Berawal dari malam 17, 19, 21, 23, 25, 29. Jadi muncul pertanyaan, yang mana sebenarnya Al-Quran diturun? Disebutkan dalam Khalil Manan Al-Qattan fi ulumil Quran, dinyatakan bahwa muatan 6.666 ayat itu yang banyak diturunkan adalah di bulan Ramadan, dari mulai tanggal 1 Ramadan sampai tanggal akhir Ramadan. Namun yang banyak yang diturunkan di bulan Ramadan adalah dari mulai malam 17 sampai malam 29. Tentu ada makna di balik semua ini, tapi nggak sempat kita akan memahaminya. 1, 6, 13, 24 itu punya makna. Islam ini menarik. Dari 3 kali kita untuk memastikan hilangnya keraguan dengan datangnya keyakinan, berwudu, bersihkan, masih ragu aku 2 kali, belum tenang hatiku, 3 kali udah paten itu. Kalau udah masuk 3 kali nggak yakin juga bang, nggak ada percaya dirinya itu. Maka kalau dimanapun kita berada, udah 3 kali kita lakukan, udah mantap, duduk final, nggak ada lagi. Itu udah masuk pada witir. Witir itu udah pulangnya kepada Allah. Istiqmalu ilallah, kesempurnaannya kembali pada Allah. Baik, jadi kembali kita pada kaji tadi. Ada apa di bulan Ramadan nih? Kenapa tadi mushaf Ibrahim alaihissalam, kemudian Tauratnya Nabi Musa alaihissalam, kemudian Injilnya Nabi Isa alaihissalam, dan akhirnya Al-Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu turun di bulan Ramadan? Karena di dalam bulan Ramadan itu ada perintah puasa, mengalahkan puasa di puasa-puasa yang sebelumnya. Di mana waktu itu puasa Asyura adalah para nabi-nabi yang diberikan Allah keselamatan. Nah, ini Allah tunjukkan di bulan Ramadan, muatan dari untuk menyelamatkan para nabi itu kelanjutannya adalah kitab-kitab yang diturunkan.
Bisa dipahami Pak? Ibu, saya ulangi lagi. Asyura 10 Muharram itu adalah puasa yang seluruh umat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad melaksanakannya. Dan ketika Nabi Muhammad menyimak apa yang dikatakan oleh sahabat, apa kata Rasulullah? Umatku yang paling layak mengerjakan puasa Muharram itu. Makanya kita mengerjakan puasa Muharram, belum lagi datang puasa Ramadan. Ada apa puasa Muharram? Para nabi-nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Ada beberapa nabi yang waktu itu dikisahkan yang terselamatkan di tanggal 10 Muharram. Maka pada berpuasalah semua waktu itu. Di dalam rukun iman ini adalah rukun iman yang keempat. Beriman kepada Nabi dan Rasul. Sudah? Saya pelan-pelan jelaskan nih biar duduk. Walaupun ini sebenarnya kajian akademik, tapi saya rasa ibu bapak bisa menyimaknya ini. Amin ya Rabbal. Nah, kenapa di bulan Ramadan, setelah datangnya bulan Ramadan, maka puasa 10 Muharram tak lagi wajib. Menjadi sunnah. Kata Rasulullah, siapapun nanti yang mau mengerjakannya, monggo silakan. Siapapun yang tak mengerjakannya, monggo silakan. Bukan berarti terhapuslah puasa 10 Muharram itu setelah datang Ramadan. Ya, jadi ada puasa-puasa yang wajib yang pernah dikerjakan sebelumnya, sebelum 10 Muharram, termasuklah tadi 13, 14, 15 setiap bulan Hijriyah. Kalau orang Jawa bilang puasa mutih namanya itu, Shaumul Bid. Tapi akhirnya puasa mutih aja, nasi putih sama air putih aja jadi yang dimakan. Ya, itu di kalangan kejawen. Itu banyak di Jawa Tengah, terutama di Yogyakarta. Ya, baik. Jadi ketika kembali kepada puasa Ramadan, kenapa Ramadan? Karena di Ramadan itu masuk kepada rukun iman ketiga. Rukun iman ketiga apa isinya? Beriman kepada kitab-kitab. Saya akan jelaskan pelan-pelan. Kalau tadi 10 Muharram pertama kali turun semua berpuasa umat-umat dari umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, termasuklah Jabur di situ adalah Nabi Daud alaihissalam sebelum Nabi Isa. Semua berpuasa dari masa Nabi Adam sampai masa Nabi Muhammad, dari seluruh masyarakat manusia semua berpuasa. Bahkan yang tidak bertuhan pun, yang bertuhankan kepada ruh pun juga berpuasa untuk mendapatkan kedikjayaan, kanuragaan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka di dalam kupasan kajian ini, inilah yang disebut tadi puasa sebelumnya. Nah, akhirnya selamatlah tadi para nabi-nabi tadi, dan inilah makanya semua ikut untuk dapat keselamatan dari Allah, sebagaimana yang telah Allah selamatkan kepada para nabi di 10 Muharram itu. Namun ketika datang Ramadan, isinya apa? Ternyata yang untuk melanjutkan keselamatan para nabi itu adalah muatan dari isi kewahyuan Allah. Itulah kitab-kitab. Dari mushafnya Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian kitab Taurat Nabi Musa alaihissalam, kemudian kitab Injil Nabi Isa alaihissalam, ditambah yang penyempurna dan terakhir adalah kitab Al-Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, di dalamnya turunlah tadi kewahyuan-kewahyuan Allah yang nantinya datang masa terkontaminasi semua kitab itu, tinggallah Al-Quran yang menyempurnakannya. Maka dalam hal ini yang kedua adalah bahwa penempatan di Ramadan itu ada puasa. Agar terterima tadi kitab tadi dengan penuh kekhusyuan, penuh kerinduan, penuh ketergantungan, maka di situ diadakan puasa yang disebut puasa Ramadan, yang disebutkan dalam hadis Bukhari dan juga hadis Muslim. Dalam hadis kursinya dinyatakan asyamu li wa ana ajazibi, yang dikaitkan kepada puasa Ramadan. Puasa itu milikku
dan akulah yang layak mengganjari pahala mereka. Yang memberikan pahala mereka. Di antaranya adalah si abang puasa, ngasih orang buka puasa sama atuk kita ini, atau opung kita ini, atau wak kita ini, dikasih tadi wak puasa, kemudian abang kita ini dapat pahala puasa wak nih, tanpa mengurangi pahala puasa wak atau opung kita ini. Abang bingung. Mana lagi tuh? Mana lagi kalau bukan Allah yang mengatakan kun fayakun. Kun fayakun. Begitulah tadi. Ketiga, ada apa rupanya sampai begitu dikatakan? Disitulah ikatan jalinan cinta hamba dengan Allah. Si kakak yang bertelekung hitam di belakang takkan tahu si abang bila kakak tadi masuk kamar mandi mengambil air diciduk diminumkan. Ini selalu saya sampaikan ini biar duduk kita. Kenapa puasa itu dinyatakan adalah milik Allah? Karena yang tahu berpuasa itu sesungguhnya adalah Allah sama kita. Bini sendiri bisa kita tokohi, laki sendiri bisa kita kibuli, siapapun yang ada bisa kita perdayai, tapi Allah tiada bisa kita perdaya. Bicara tentang ikhlas hanya abang dan Allah yang tahu. Keikhlasan itulah ada yang disebut Allahus Somad. Allah tempat kita bergantung. Ketergantungan itulah yang mendatangkan dia dengan menerima kitab-kitab itu diturunkan. Apakah sebelumnya Mushaf Ibrahim alaihissalam? Apakah sebelumnya Taurat Musa alaihissalam? Apakah berikutnya sesudah Taurat Musa alaihissalam? Apakah sesudahnya berikutnya adalah Injil Isa alaihissalam? Dan ditutup dengan Al-Quran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La raiba fi. Tiada yang ragu lagi dengan menerima kitab itu. Dalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Tapi apa yang terjadi? Saat ini kita meragukan semua itu. Itulah yang membuat kita kalah, Bang. Berapa masjid di Binjai ini? Hitung. Dudukkan kepada Allah. Berapa imam di Binjai ini? Hitung. Dudukkan kepada syahadatain. Satu suara akan muncul dengan kembali kepada suara pengakuan Nabi Muhammad utusan Allah. Maka siapa lagi yang bisa memecah-mecah kita? Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah tadi yang keempat, maka disitulah Ramadan tadi ada puasanya, menggantungkan diri kita ikatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita, tiada Tuhan yang lain selain Allah. Bukan harta dan tahta yang kita tuhankan, tapi Allah. Maka yang keempat adalah disitulah kepedulian di antara kita. Nengok abang teringat Allah. Maka takkan mungkin muncul dendam dan dengki di antara kita. Paling-paling kita hanya mengatakan, ya Allah berikan petunjuk baginya. Awak tak kuasa lagi, serahkanlah pada Allah. Maka di saat itu semua berdoa. Itulah tadi kedudukan dengan disebut Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah dosa para muslim dan muslimat, orang beriman dan mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, ya Rahim. Maka muncullah kesatuan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya umat mukmin itu bersaudara. Jangan salah lagi pilihan. Buka dengan pandangan Al-Quran, bukan buka dengan pandangan kedengkian dan
haus dari pujaan dan pujian. Mudah-mudahan kajian ini dapat menampakkan pada kita dengan bahagia, menyadarkan kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.